Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rahmi, prodi Bahasa Inggris. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran gejala pusat, variabilitas, validitas, dan reliabilitas. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari gejala pusat. Jadi, ukuran gejala pusat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel dan diagram yang dapat mewakili sampel atau populasi. Ada beberapa macam ukuran tendensi sentral, yaitu rata-rata atau mean, median, dan modus. Yang pertama itu kita mencari rata-rata. Rata-rata itu disebut juga dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Jadi pada kesempatan kali ini, pada gejala pusat, saya akan menjelaskan tentang data yang tidak berkelompok. Jadi terdapat pada data tersebut, jadi untuk mean-nya 67,5. Jadi rumus mencari mean pada Microsoft Excel yaitu sama dengan average. Jadi nilai pertama di scroll ke bawah sampai nilai terakhir. Jadi dapat jumlahnya yaitu 67,5. Oke, kita lanjut kepada modus. Modus adalah nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak. Modus tidak harus tunggal, artinya nilainya bisa lebih dari satu. Adapun cara mencari modus untuk data tunggal tinggal dilihat frekuensinya. Nah, pada data yang tidak berkelompok ini, rumus modus pada Microsoft Excel yaitu namanya itu sama dengan mode atau mod ya, mode. Jadi dapatlah nilai modusnya 80, nilai yang sering muncul yaitu 80. Oke, selanjutnya kita masuk kepada median. Median adalah suatu nilai yang membagi distribusi data menjadi dua bagian yang sama besar, atau suatu nilai yang membagi 50% frekuensi bagian atas dan 50% frekuensi bagian bawah, sehingga frekuensi yang terdapat di atas sama dengan frekuensi yang terdapat di bawah. Seperti pada data ini, jadi di Microsoft Excel, rumus median yaitu sama dengan median nilai pertama sampai nilai terakhir di scroll ke bawah. Jadi dapat nilainya yaitu 75. Maaf, saya tidak mencoba untuk mencarinya langsung karena saya merekamnya pakai handphone. Kita lanjut kepada validitas ya. Variabilitas, maaf. Kita lanjut kepada variabilitas. Jadi untuk mencari variabilitas, kita harus mencari nilai max-nya dulu, nilai maksimal dan nilai minimal. Jadi nilai max-nya nilai max terdapat 80. Jadi nilai max atau nilai maksimum itu nilai tertinggi. Jadi nilai tertinggi itu 80. Dan lanjut kepada min atau nilai paling terendah. Jadi nilai terendah yaitu 40. Dan selanjutnya range. Cara mencari range yaitu nilai maksimal dikurang dengan nilai minimal. Jadi 80 kurang 40 dapatnya 40. Jadi itulah hasil dari range atau variabilitas pada data yang tidak berkelompok ini. Baik, kita lanjut kepada validitas dan reliabilitas. Ya, namun validitas yaitu kecepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Sedangkan reliabilitas yaitu
digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Jadi pada data kali ini saya membuat tabel daftar nilai 8 siswa dan 10 butir soal. Misalnya pada nomor 1, pada Wawa, pada mahasiswa yang bernama Wawa, poin soal nomor 1-nya 1, dan begitu pun selanjutnya poin soal nomor 2-nya 1, dan poin soal terakhirnya sampai terakhir poin soalnya 3, sehingga jumlahnya itu 20. Dan pada Vina, jumlah poin soal ke-10-nya yaitu 18. Pada Arif, jumlah poin soal dari 10 soalnya jumlah poinnya 17. Dan pada Ana, jumlah poin dari 10 soalnya 17. Pada Laila 18. Maaf, 18. Pada Wawan itu 19. Pada Rahmi 21. Dan pada Rama jumlah poin dari 10 soal yang dikerjakannya itu 19. Nah, jadi untuk mencari validitas dan reliabilitas kita cari R hitungnya dulu. Jadi untuk mencari R hitung, rumusnya yaitu sama dengan Corel seperti ini. Mohon maaf saya tidak bisa mencobanya karena saya merecord video ini pakai handphone. Saya kurang mengerti. Jadi untuk mencari R hitung, kenapa R hitungnya dapat 0,4291916661 itu sama dengan Corel atau Core. Selanjutnya itu array 1 ditambah array 2. Selanjutnya itu array 1 itu adalah jumlah nilai siswa. Sedangkan array 2 itu adalah skor total nilai siswa. Diulangi. Jadi untuk mencari R hitung sama dengan Corel, array 1 tambah array 2. Array 1-nya itu jumlah nilai siswa. Sedangkan array 2 yaitu skor total nilai siswa. Jadi Corel array 1 tambah array 2, terus ada kontrol F4. Kontrol F4 itu kuncinya. Jadi ketemulah hasilnya 0, sekian 429 sekian. Jadi di scroll aja ke samping. Nah, setelah mencari rumusnya, jadi di scroll aja ke samping. Lah selanjutnya mencari R tabel. Sekali lagi saya mohon maaf saya tidak bisa mencobanya karena saya merecord video ini pakai handphone. Saya kurang mengerti caranya kalau di handphone. Kalau R tabel rumusnya itu DF sama dengan N kurang 2 lalu scroll juga ke samping sehingga dapat nilainya semuanya. Untuk selanjutnya kita ke validitas untuk mencari valid atau tidak validnya data ini. Validitas rumusnya itu sama dengan if R hitung besar dari R tabel. Tekan OK. Sekali lagi saya jelaskan,
rumus dari validitas yaitu sama dengan if atau if ya, huruf i sama f, bacanya if. R hitung besar dari R tabel. R hitung besar dari R tabel. Terus tekan OK. Lalu scroll ke samping. Sehingga kita cari tahu datanya valid atau tidak validnya data kita. Setelah validitas, lanjut kita mencari nilai variance. Jadi rumus dari variance yaitu sama dengan var. Terus scroll dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah. Jadi variance-nya yaitu 8,30. Scroll ke bawah. Lanjut kita ke jumlah variance. Jumlah variance ini rumusnya itu sama dengan var. Scroll juga dari atas ke bawah. Lalu tekan enter. Sehingga terdapat nilainya itu 8,30. Sekali lagi saya ulangi, mencari jumlah varian ini rumusnya itu sama dengan sum. Ada nanti di laptop kita cara mencari rumusnya itu sama dengan sum. Hasil variance pertama dikurangi akhir dibagi, lalu tekan enter. Jadi itulah cara mencari varian. Selanjutnya varian total. Rumusnya itu var dibagi dengan skor total nilai siswa, lalu tekan enter. Sehingga dapat nilainya itu 1,98. Sekali lagi mencari varian total, rumusnya itu var bagi skor total nilai siswa, lalu enter. Sehingga ini skor total nilai siswa dibagi skor total nilai siswa, lalu enter, dapat nilainya 1,98. Yang terakhir itu reliabilitas. Cara mencarinya itu jumlah soal dibagi dengan 9. Jadi sekali lagi saya jelaskan tentang untuk mencari reliabilitas. Rumusnya itu, cara mencarinya jumlah soal dibagi dengan 9. 9 dari jumlah soal dikali buka kurung 1 kurang skor jumlah nilai dibagi dengan varian total, sehingga dapat hasilnya min 3,51. Hanya itu yang dapat saya jelaskan pada ukuran gejala pusat, variabilitas, validitas, dan reliabilitas. Sekali lagi saya mohon maaf, saya merecord video ini lewat handphone, tidak lewat laptop. Mohon maaf segala kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.